Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pas sholawatan. Sholawatan. Ya, kita hormati beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhsin Adifi selaku pembicara atau penceramah pada sore hari ini. Yang kita hormati jamaah Radio Dais beserta para pemirsa MADD TV dan serta jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara kajian menjelang berbuka puasa dengan keadaan sehat walafiat tanpa sekurang apapun. Tentu perlu kita syukuri bersama. Kita juga bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan sampai dengan di 19 Ramadan 1444 Hijriah dengan khusyuk, dengan hikmat untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat bisa menambah rasa mahabbah, rasa cinta kita, menumbuhkan, menyirami rasa cinta kita, rasa mahabbah kita yang ada di dalam diri kita kepada sang baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita berharap dianggap sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dari detik ini sampai dengan nanti di akhir zaman. Para jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah yang berbahagia, pada sore kali ini di kajian menjelang berbuka puasa akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk para bapak-bapak ataupun ibu-ibu serta mas-mas mbak-mbak yang punya putra-putri maupun adik-adik sekalian, yaitu tentang pendidikan anak di era media sosial. Bagaimana sekarang media sosial ada mendominasi di setiap lingkungan hidup kita. Apalagi juga ketika kita berbicara pendidikan dan anak, tentu ini adalah generasi-generasi muda yang harus disiapkan untuk keberhasilan entah itu agama maupun bangsa kita tercinta. Kita juga nanti akan membuka sesi tanya jawab jikalau memang waktu mencukupi untuk kita melakukan sesi dialog. Sudah hadir di samping saya yaitu beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhsin Adifi yang akan memberikan pengetahuan terhadap atau tentang pendidikan anak di era media sosial. Kepada beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhsin Adifi, waktu dan tempat kami persilahkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada suaranya ya? Mungkin jauh. Saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam puasanya sempurna. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratal muhtaramin, para kiai, para habaib, para bunyai, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir, baik yang secara langsung di Masjid Agung Jawa Tengah sore hari ini yang saya hormati, maupun yang secara virtual online yang insya Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat saya Mas Nanang, Ketua Risma JT Remaja Masjid Agung Jawa Tengah, dan segenap pengurus yang saya hormati, adik-adik semua, para siswa-siswi, para santri, para mahasiswa-mahasiswi yang hari ini sedang hadir secara khusus berada di dalam Masjid Agung Jawa Tengah menjelang berbuka puasa sore hari ini, yang insya Allah sedang berpuasa semua, yang juga saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan sore hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin semua, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir dan batin, sehingga alhamdulillah sampai detik ini, hari ini, kita semua masih diberikan kesempatan dalam menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat, amin Allahumma. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah semua, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahun ini, Ramadan ini, kita bisa menyempurnakan ibadah bulan puasa, ibadah puasa dengan sempurna, amin Allahumma amin. Sholawat salam biqouli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua para hadirin rahimakumullah, bapak, ibu, mbak-mbak semua, adik-adik, besok kita semua mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengawali sedikit nanti materi terkait dengan tema pendidikan bagi anak-anak kita di era digital, di era media sosial ini, saya mau mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua, para mahasiswa, para santri, adik-adik, untuk terus bersama-sama melantunkan sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng nggih. Yang bisa mengikuti, yang tidak bisa ya mengikuti, mendengarkan saja tidak apa-apa. Ilahana ya ilahana
yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana yang fantahu yang fantahu yang fantahu ya alimu ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana yang fantahu yang fantahu yang fantahu ya alimu isfan qulubana isfan qulubana ala tala tilawatil Qur'an wanfan qulubana wanfan qulubana ala ta'allumil ulum ya rabbana ya rabbana ya fantahu ya alimu ya rabbana ya rabbana ya fantahu ya alimu. Shallu ala Nabi Muhammad. Puasa menjelang maghrib jadi suaranya ngeloyo mulai nggih. Para rawuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya teringat dawuh Habib Lutfi di setiap majelis tempat di mana di situ banyak jamaah kita mengadakan kegiatan seperti ini dan dibacakan sholawat Nabi atau doa sholawat, insya Allah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW ikut hadir dan ikut mendoakan kita semua yang hadir di majelis tersebut. Amin Allahumma. Para rawuh kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh pengurus MAJT Masjid Agung Jawa Tengah untuk bersama-sama dengan panjenengan mengisi kegiatan sore hari ini dengan kegiatan keagamaan. Alhamdulillah sore hari ini saya mencoba untuk berdiskusi, untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi dan situasi bangsa ini, bangsa Indonesia pasca COVID-19. Kita ketahui semua Bapak Ibu sekalian, 2 tahun kemarin lebih pendidikan di negeri ini terganggu dengan adanya COVID-19, di mana kita ketahui bersama pembelajaran dengan sistem daring atau tidak tatap muka ya, ternyata dampaknya luar biasa terhadap mutu dan kualitas pendidikan di negeri ini. 2 tahun lebih anak-anak kita mengikuti pembelajaran daring. 3 aspek pendidikan yang mestinya bisa terserap bagi anak-anak kita
baik di usia sekolah pendidikan dasar sampai menengah, bahkan perguruan tinggi, pada satu aspek kognitif saja keilmuan tidak mampu diserap oleh anak-anak kita dengan baik dan dengan benar. Hanya 30% anak-anak ini mampu menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru, oleh dosen kepada anak-anak kita, meskipun anak-anak kita menghadap laptop atau handphone. Betul nggih? Nah, itu kita rasakan sekali. Satu aspek kognitif saja, menyerap ilmu, materi saja itu hanya bisa terserap 30%. Ini yang menyampaikan bukan Pak Z, tetapi dari Dinas Pendidikan Provinsi. Bahkan kita juga sampaikan kepada KPAI bahwa pembelajaran daring tidak mampu menjawab tujuan dari pendidikan itu, di mana dalam tujuan pendidikan itu ada 3 aspek yang harus terserap untuk anak-anak didik kita: aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif saja tidak bisa terserap, apalagi aspek perilaku. Psikomotorik anak, keteladanan dari guru, afektif, contoh praktek dan sebagainya, apalagi itu. Makanya 2 tahun kemarin, Bapak Ibu sekalian, para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak kita yang kemampuan keilmuannya dengan pembelajaran daring ini tidak sesuai dengan harapan tujuan pendidikan. Saat ini kelihatan sekali produk pendidikan Covid dan pasca Covid ini sangat kelihatan sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai gambaran awal bagaimana kondisi anak-anak kita saat ini pasca Covid 2 tahun, di mana saat ini sudah mulai pendidikan daring tatap muka. Nah, bagi anak-anak kita yang kebetulan di pesantren, alhamdulillah, ada Covid atau tidak ada Covid, tetap pembelajaran secara tatap muka, di mana 3 pembelajaran baik kognitif, afektif, dan psikomotorik tetap diajarkan di dalam pesantren. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita yang ada di pendidikan formal, yang tidak di pendidikan pesantren? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dampaknya hari ini para rawuh hadirin rahimahullah kelihatan sekali. Maaf, ini ngajinya ngaji milenial mawon nggih. Saya hanya ingin menunjukkan data-data kondisi anak-anak pendidikan dasar dan menengah saat ini, yang tentu kita sebagai orang tua, kita sebagai golongan orang-orang yang tidak dalam masa pendidikan daring atau masa Covid, harus waspada dan hati-hati terhadap masa depan anak-anak kita. Para rawuh hadirin rahimakumullah, saya akan menyampaikan sumber data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini biar nanti kita tahu semua, nanti kita kaitkan dengan bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai keluarga untuk menjamin agar anak-anak kita bisa betul-betul memanfaatkan digital, memanfaatkan handphone yang dimiliki itu bukan semata-mata untuk yang tidak baik, tetapi juga harus kita arahkan sesuai dengan harapan kita semua untuk kebaikan anak-anak kita, masa depan mereka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di bulan Februari tahun ini BP3AKP Provinsi Jawa Tengah ini menyampaikan kepada kami ada 47.351 responden. 47.351 responden yang ditanya oleh tim khusus dari Badan Perlindungan Anak di Jawa Tengah. Jenis kelamin laki-laki 35%, kemudian 64, sekian persen
jenis kelamin perempuan. Tapi ini rata-rata usia 16-18 tahun, usia anak SMA, aliyah. Yang usia 13 sampai 16 tahun hanya sekitar 34%. Jadi 61% lebih itu usia SMA aliyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lebih dari 60% atau sekitar 69% rata-rata anak kita usia SMP SMA 63% menggunakan handphone, dan menggunakannya handphone itu lebih dari 6 jam per hari, 6 sampai 9 jam per hari. Terus mboten Bu, Pak, sing gadah putu-putu ini, nggih. Tuh mas-mas ini yang gadah adik, jenengan mungkin sudah di atas 9 jam ya Mas. Kalau Pak Zain ini juga hampir setiap hari pegang handphone. Yang ibu-ibu ini, yang mahasiswa ini mungkin di atas 6 jam. Betul ya? Anak-anak usia SMP, SMA, ini survei Februari kemarin 64% menggunakan handphone, dan di atas 6 jam sampai 9 jam menggunakan fasilitas internet. Nah, ini orang tua tahu atau enggak ya, kita nggak tahu. Kalau saya tahu anak kita, tapi alhamdulillah 2 anak saya di pesantren, tapi nggak tahu lah putra putri panjenengan semua. Tapi kalau pas libur ya sama saja Mas, full di kamar dan full menggunakan handphone. Kita orang tua taunya anak kita di kamar itu tenang, ayem, anteng, tidur, baru tidur, bangun tidur langsung pegang, halo, bangun tidur langsung pegang handphone. Ini kayak orang tuanya semua, ini kayaknya hampir sama ini. Lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah handphone semua. Yang kurang 1 jam itu hanya sekitar 4,1%. Artinya rata-rata anak-anak sekolah usia pendidikan dasar, SMP, SMA, bahkan SD. Karena dampak dari COVID 100% menggunakan fasilitas handphone atau gadget itu. Dan setelah digunakan untuk pembelajaran, pasti digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain handphone itu. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Ini yang saya khawatirkan Bapak Ibu sekalian. Ketika ada pertanyaan berikutnya, kebiasaan yang dilakukan di internet. Halo adik-adik, mbak-mbak, ojo sok ketok ngelamun seperti nggak tahu gitu ya. 85% komunikasi dengan fasilitas internet. Kemudian juga membuka konten-konten di sosial media. 85% Bapak Ibu sekalian, sangat tinggi sekali. Ini surveinya sangat kuat ya, karena 47.000, dan ini dilakukan secara khusus pada bulan Februari kemarin oleh badan yang profesional di Provinsi Jawa Tengah. Dan ini yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. 77% melihat konten di sosmed, dan 46% lebih mereka menonton film yang ada di dalam internet itu. Kemudian 35% bermain game online, Mobile Legend. Itu yang cowok biasanya. Kalau yang cewek-cewek nggak tahu ini, mbak-mbak ini biasanya kalau Mobile Legend atau apa ini mbak-mbak ini, TikTok. Hampir semua anak-anak kita usia sekolah itu sudah punya TikTok, punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya YouTube. Nah, kalau udah punya semua itu udah full ya, menggunakan fasilitas itu Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, ini yang berbahaya. Pertanyaan yang ke-6 terkait dengan konten kekerasan.
pornografi di internet. Masya Allah, ini naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian. 79,1% atau 37.460 anak usia pendidikan dasar SMP, SMA itu pernah melihat secara tidak sengaja. Pak, Bu, anak-anak kita melihat secara tidak sengaja ketika melihat konten itu konten kekerasan, konten nah ini saya lanjutkan saja. Jadi intinya melihat tidak sengaja ada konten itu. Nah ini 18,4% atau 8.734 mereka pernah menjadi korban dari konten kekerasan itu, konten pornografi dan konten yang berdampak secara fisik. Anak ini menganggap kena dampak secara fisik bullying di dalam konten-konten kekerasan itu maupun konten pornografi. 18,4% Bapak Ibu sekalian. Naudzubillah min dzalik. Padahal Bapak Ibu sekalian, dalam konten-konten itu ada 73,7% kekerasan fisik dan 67,8% konten yang mengarah kepada hal-hal yang berbau perbuatan asusila. Naudzubillah min dzalik. Saya hanya ingin menunjukkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang kebetulan hari ini hadir di Masjid Agung Jawa Tengah ini, sebuah survei, sebuah temuan di Jawa Tengah, di provinsi kita. Saya nggak tahu ini ada di mana posisi anak-anak kita, tapi yang jelas ini menyeluruh dilakukan survei itu dengan responden yang ada di Jawa Tengah usia 12 sampai 18 tahun atau usia SMP sampai usia SMA. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari survei ini saya ingin mengajak saya sendiri, juga panjenengan semua selaku orang tua, selalu kakak-kakak senior yang ada dalam keluarga kita, bagaimana kondisi anak-anak kita, adik-adik kita saat ini ketika seharian setelah selesai sekolah atau bahkan ada sekolah yang menggunakan handphone. Nah, ada juga yang tidak, tergantung di sekolah masing-masing. Nah, apakah kita sebagai orang tua, sebagai keluarga memantau, melihat atau tidak anak-anak kita di dalam menggunakan media sosial tersebut? Kadang kita orang tua menyalahkan kepada anak kita, marah kepada anak kita, melarang untuk tidak memakai handphone, betul. Sambil keras membentak, "Hei, jangan main handphone terus, istirahat, tidur, ngaji, sholat, belajar, sana main keluar." Betul. Tapi sadar atau tidak, kita orang tua juga belum bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Melarang anak main handphone, tapi ibunya pegang handphone, bapaknya pegang handphone, dan juga buka-buka media sosial. Jelas ini tidak keteladanan yang baik bagi orang tua, bagi anak-anak kita. Memang betul Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tidak mungkin orang tua mendidik anak ini di zaman kita, zaman jadul dulu, zaman kolonial yang tidak ada media sosial, tidak ada handphone, adanya cuma TV hitam putih. Itu pun isinya cuma ketoprak. Sama apa?
radio, sahur sepuh. Nanti yang kolonial ini tahu, kalau yang milenial ini ya nggak tahu itu ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, tidak dilarang. Bukan tidak diperbolehkan menggunakan handphone atau menggunakan fasilitas media yang ada di tangan anak-anak kita, tapi bagaimana menempatkan media sosial atau handphone itu betul-betul untuk media pembelajaran bagi anak-anak kita. Itu yang harus kita cari, bagaimana cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Miris. Saya kemarin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kebetulan ada acara di salah satu panti rehabilitasi anak di Jawa Tengah. Saya tidak sebut daerahnya, saya tidak sebut di mana tempat itu. Saya dan teman-teman kebetulan ada dari Dinas Sosial Provinsi yang mendampingi kami, sangat prihatin dan sedih sekali ketika kita melihat di sebuah panti, dan kemudian kami juga diajak ke Balai Rehabilitasi Anak LP yang di situ anak-anak usia di bawah 17 tahun. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. 71% anak-anak yang di sana itu disebabkan karena kita orang tua yang tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Membiarkan karena kesibukan, karena aktivitas kita orang tua yang luar biasa kesibukan dalam beraktivitas bekerja. Baik yang kelas bawah, menengah, atas sama, yang mampu menyerahkan putra-putrinya kepada ART, kepada orang yang di rumah. Mungkin yang tidak punya ART dibebaskan di rumah, terserah, atau sama lingkungan dan sebagainya. Masya Allah, anak usia-usia sekolah ada yang tidak selayaknya membunuh, mencuri, merampok, menghamili, memperkosa teman-teman dan sebagainya, dan mereka itu melakukan dengan sadar akibat dari dampak kebebasan mereka membuka media sosial atau konten-konten yang ada di dalam media sosial tersebut. Ini bukti nyata, bukti real. Bapak sekalian, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan putra-putri kita semua kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Amin Allahumma amin. Para rawuh hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum satu hadis Rasulullah, mari kita sholawat satu sholawat kembali, sholawat doa kepada anak-anak kita. Sholawat busra, mudah-mudahan kita semua bisa melindungi putra-putri kita dengan sholawat busra ini, rutin istiqomah kita baca setiap hari. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha. Monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Bisa Bu? Pak? Ayo kok gak ada suaranya? Nanti yang bisa saya tahu. Satu kali lagi nggih. Engko yang paling keras nanti dapat hadiah.
hadiah buka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah Bu, Pak, Mas, Mbak, adik-adik semua, kalau kula panjenengan sedaya kita semua ini istiqomah membaca sholawat busra ini, nggih. Dawuh Habib Lutfi, insyaallah kita akan dihindarkan keturunan anak-anak kita, anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Karena doa sholawat ini sekaligus nanti akan mendoakan anak-anak kita istiqomah 41 hari. Monggo Bapak Ibu sekalian dihafalkan sholawat busra ini. Insyaallah putra putri kula panjenengan sedaya dados putra putri kang soleh solehah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin tuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Idza mata banu adama, ketika anak Adam manusia ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal, in qata amaluhu, seluruh amal perbuatannya, aktivitas apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, amal ibadah apapun akan terputus illa min salasin. Ini hadis tidak asing bagi kita semua. Hanya 3 perkara yang insya Allah, meskipun saya panjenengan semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi 3 amal ini tidak akan pernah putus meskipun kita sudah berada di alam barzakh. Yang pertama adalah sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Saya kira panjenengan sudah paham semua soal sedekah jariyah. Minimal kalau ada kotak jalan pada saat sholat Jumat, nggih Pak Bu, ampun eno-enongan ngantuk, kotak tekan ngarep ngantuk, nek lewat melek meneh, itu berarti nggak bawa uang. Ayo ibu-ibu juga demikian. Kalau ada acara apa gitu, pengajian, ada kotak, eno-eno ngantuk gitu, nggak boleh itu. Kalau nggak bawa uang, bilang nggak bawa uang gitu. Tapi harus siap-siap dari rumah. Ini contoh saja. Ilmun yuntafa'u bihi au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, pasti panjenengan ini semua adalah aktivis pengajian, baik secara online maupun seperti ini. Ketika kita mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu itu kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, dan terus diamalkan, insya Allah besok kalau kita sudah dipanggil oleh Allah dan ilmu kita diamalkan oleh keluarga, oleh tetangga, oleh anak-anak kita, kita masih bisa mendapatkan pahala dari ilmu yang kita amalkan. Dalam kitab Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Orang alim, orang yang punya ilmu, yang mendapatkan ilmu tetapi tidak mau mengamankan ilmunya, Masya Allah, mu'adzabun min qabli ubbatil watan, akan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillah min dalik. Kita hanya bisa ikhtiar Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang kita terima dari manapun mari kita amalkan. Nggih Bu nggih, Mbak nggih, Pak sedoyo. Nah, ini yang terakhir. Awwaladin solehin yad'ulah. Anak-anak soleh, anak-anak solehah lah yang nanti akan mendoakan kita. Anak-anak yang ketika masih hidup kita sebagai orang tua,
maupun kita sudah dipanggil oleh Allah, tapi anak-anak kita mau masih mendoakan kita karena didikan kita, karena arahan kita. Insya Allah Bu, Pak, kalau pulau panjenengan sedoyo sambut dipanggil oleh Allah, anak-anak kita akan senantiasa ingat kepada kita. Habis sholat, ila hadrati ruhi abi wa ummi lahul fatihah. Istiqomah anak akan menyampaikan, akan mengirim fatihah, doa, tahlil, tahmid, doa-doa yang akan disampaikan kepada orang tua kita. Insya Allah, kalau kita kuncinya tadi yang saya awal sampaikan tadi, kita harus pinter dan pandai mendidik anak-anak kita. Jangan sampai terlena. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, anak-anak kita masih usia masih kecil, mari kita arahkan. Kalau bisa di pesantren, alhamdulillah. Karena kesibukan kita orang tua, bawa, arahkan anak-anak kita ke pesantren, biar dididik oleh kiai, para ustadz, para bunyai. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Kalau tidak bisa di pesantren, minimal kita orang tua bisa memantau pertama sholatnya, ya. Kemudian qiraatil Quran, membaca Qurannya bagaimana. Semua dikembalikan kepada kita orang tua di dalam mendidik anaknya. Kalau dalam konteks konsep pendidikan ada 3. Yang paling utama adalah keluarga. Keluarga adalah yang paling dekat kepada anak-anak kita. Jikalau keluarga kita ini keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun antara istri dan suami, orang tua, maka anak akan melihat keteladanan orang tua di situ. Tapi kalau orang tuanya broken home, orang tuanya masalah, biasanya, mohon maaf, anak kurang percaya kepada orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Mari kita perbaiki keteladanan. Pendidikan yang kedua adalah lingkungan masyarakat kita. Hati-hati, hati-hati, ya. Lingkungan kita, anak-anak usia sekolah, teman-teman bermainnya dan sebagainya, kata-katanya, cara bersosialnya bagaimana. Filter tetap harus dari orang tua. Lebih-lebih kalau misalnya tidak di pesantren, kalau pagi di pendidikan formal, di SD, MI, SMP, SMA, sorenya ikutkan anak di TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran atau Madrasah Diniyah, insya Allah akan membantu pendidikan keagamaan bagi anak-anak kita. Ibu nggih, Pak nggih, jangan dibiarkan di rumah sendirian, panjenengan kerja dan sebagainya, akhirnya apa? Gak terkontrol itu katanya. Dan yang ketiga adalah pendidikan formal, sekolah, madrasah, kuliah. Tiga-tiga ini tidak boleh terhilang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira tidak panjang lebar ya Mas, sudah lebih dari 35 menit. Kalau ada yang tanya, kalau nggak ada yang tanya ya alhamdulillah, kita sholawati kembali. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya seperti ini juga menasihati saya sendiri, ya, sebagai orang tua, juga Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu mengajak putra-putrinya hadir di majelis ini. Ini salah satu bentuk bukti keteladanan orang tua. Ya, kalau coba jenengan misalnya berangkat ke sini sendiri, anaknya di rumah, kita nggak tahu. Ini bentuk keteladanan. Meskipun anak-anak pada main ke sana kemari, pada ngitung takjilan yang dapat, tidak apa-apa. Yang penting ini mendekatkan anak. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahuwadanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci. Fa abawahu yahuwadanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, yang menyebabkan anak ini menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi itu ya orang tuanya.
Mau jadi seperti apa itu ya orang tuanya. Nah, mari ini saling mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa bersama-sama di akhir-akhir bulan puasa ini. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, solehah, berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Jangan lupa selalu kita doakan. Doakan. Saya dulu dapat ijazah dari, kayak nggak ada yang tanya mas. Saya dapat ijazah dari Kiai Nur Iskandar SQ ya. Sebelum tidur, ini biasanya kan putra putri panjenengan menjelang tidur, itu kira-kira apa yang dilakukan orang tua itu penting. Jadi anak usia kecil ya, masih kecil, TK, SMP, SD gitu ya, menjelang tidur. Nah ini kadang-kadang sekarang itu dibiarin dikasih handphone, itu main handphone, buka apa-apa, jangan. Kalau Kiai Nur Iskandar itu ijazahnya dipegang putrinya, putra putrinya itu dipegang bun-bunannya ini ya. Ya Bu ya, Bu, Mbak, semua ini yang besok mempunyai putra putri. Bun-bunannya dipegang sambil disebul, ditiup, didoakan. Rabbana ya Rabbana. Nah, keduren. Rabbana ya Rabbana. Bisa ya? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bu, Pak, sakit mboten? Hafal nggih? Hafal ya, Bu, Pak, yang punya putra putri kecil ini sebelum tidur, tapi gak usah banter-banter karena itu tonggone blebeken. Dikira mau konser. Pelan-pelan aja. Rabbana ya Rabbana, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sampai tidur, insya Allah putra putri panjenengan tidurnya nyenyak, mimpinya ketemu sama bidadari. Orang dioyak-oyak karo sapa? Dracula mau dioyak-oyak karo demit. Nggih, Ibu nggih, niki ijazah saking kiai-kiai, monggo dipun amalaken boten saking kula. Nggih, niki mun angsal perintah untuk menyampaikan ya saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan hal-hal yang baik, yang positif untuk anak-anak kita. Kembali lagi anak-anak kita menjadi anak-anak yang fitrah, menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para rawuh yang bisa dan dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang menyampaikan hal terkait tentang bagaimana pendidikan anak di era media sosial yang dapat data dan survei. Beliau ini juga menjadi anggota Dewan Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada beliau.